ini yang harus dibangun. Apalagi mukul. Secara syariah itu tidak boleh. Rasulullah itu mengatakan begini Bu Fira. Ini untuk kaum bapak-bapak nih, Mas Farid. Ya. Wastausu bin nisa al khaira. Saya wasiatkan kepada perempuan-perempuan suami agar kalian berbuat baik. Ini diucapkan Rasulullah di Haji Wada. Terakhir beliau haji terakhir. Ini artinya apa? Pesan Rasulullah khutbah terakhirnya itu agar perempuan itu dimuliakan, dihormati. Bu Fira, setelah kejadian itu kemudian bagaimana sikap Ibu Fira ke suaminya setelah tahu dia berselingkuh? Setelah tahu akhirnya saya minta pisah dari dia karena perlakuan dia sudah tidak baik ke saya dan anak saya juga. Ya. Akhirnya saya minta pisah, tapi dia belum mau menceraikan saya. Dia masih mau bertahan. Ibu Fira berniat untuk menceraikan dia karena perlakuan kasarnya Kasar dan yang Ibu Fira sudah tidak kuat. iya, tidak Sudah punya berapa anak dari ini? satu. 1. Selama pertengkaran itu anak ada di rumah atau umurnya berapa? Ada di rumah waktu itu anak saya masih kecil, masih TK. Perempuan. Oke, ini Pak Ustadz, untuk seorang istri berhakkah dia untuk mengajukan gugatan cerai? Karena alasannya dia sudah tidak tahan disakiti secara fisik. Ini memang betul yang kita sering dengar lah. Misalnya perempuan itu tidak akan mencium baunya surga kalau dia mengajukan perceraian. Tapi ini ada hadis ini ada keterangan yang lain. Kalau memang sang suaminya sudah dianggap tidak bertanggung jawab, apalagi melampaui itu menyakitin hatinya, bikin tidak tenang, menyakitin fisiknya karena melakukan pemukulan. Ini maka secara syariah pun dibenarkan. Kalau seandainya ini adalah jalan terbaik. Kenapa? Ini namanya mencari maslahat. Maslahat bagi ibu, maslahat bagi orang lain, anak misalnya. Kenapa? Ini lebih susah daripada dipertahankan kayak neraka. Hidupnya susah, dipukulin, nyari makan gak sempet, anaknya terpengaruh, nanti psikologi. Nah, secara syariah boleh mengajukan. Karena apa? Dia suka mukul. Memang begini, ada sebuah hadis. Dulu zaman Nabi, ada suami itu ngumpul lapor. Ya Rasul, para istri gak pada patuh nih. Rasulullah membolehkan dipukul. Setelah itu giliran para istri datang. Ya Rasul, suami-suami kami kok suka mukul. Akhirnya Rasul bilang larang. Lelaki yang paling bagus itu adalah khairukum li ahlikum. Orang yang paling baik untuk istrinya. Lah orang baik kan gak mungkin mukul. Itu standar manapun. Makanya kalau ini terjadi secara syariah itu boleh. Mas Wari. Secara hukum kita juga boleh. Hukum positif mengajukan bahwasanya telah dianiaya. Bahkan seorang suami yang pernah menganiaya, kalau ada buktinya, misalnya tongkat atau sapu atau apa gitu, hasil visumnya ya. Visum nanti diadukan polisi. Secara hukum dia akan kena peraturan, kena undang-undang apa, KDRT namanya. Nah itu Bu. Tapi alangkah baiknya diselesaikan. Kira-kira selama dia menjalin hubungan dengan wanita itu, menafkahi Ibu Fira nggak? Menafkahi cuma semaunya dia aja gitu. Jadi kalau dia ingat ya dia kasih, kalau enggak ya udah. Kalau enggak ya udah. Terus dia memang niat mau nikahin perempuan ini, saya bilang jangan gitu kan, tapi dia tetap nekat mau nikahin perempuan ini, dan akhirnya mereka menikah tanpa persetujuan saya. Iya. Setelah dia menikah, Ibu Fira gimana kemudian sikap dia ke Ibu Fira? Sikapnya malah tambah makin tidak peduli ya dengan saya dan anak saya. Akhirnya ya jarang pulang juga kan. Lama-lama saya tidak tahan juga Mas, saya mau minta cerai aja lah,
ngapain Minta cerai lagi. Ngapain saya punya suami yang fisiknya nggak ada di saya ya, cuma statusnya aja punya suami, tapi tanggung jawabnya juga nggak ada. Nah, Ibu, Bu Vira saat itu merasa ada keadilan nggak dari suami, baik itu nafkah fisik maupun Nggak ada. nafkah materi, nggak ada sama sekali. Iya, karena perempuan ini kayaknya pakai hal-hal yang nggak wajar gitu untuk mengikat suami saya. Jadi suami saya tidak tertarik lagi sama saya, tidak mau lagi sama saya. Maksudnya nggak hal yang wajar tuh dia menggunakan Iya, sejenis guna-guna. guna-guna seperti itu. Iya. Nah, Ibu bisa ngerasa hal seperti itu dari apa? Apa yang Ibu rasakan? Kenapa bisa ngomong dia pakai guna-guna? Iya, saya sering mimpi buruk, Mas. Setelah suami saya sudah nikah sama perempuan itu, saya sering mimpi buruk. Terus sampai itu pernah suatu ketika badan saya gatal-gatal semua, sampai saya garukin kayak merah-merah. Terus pas suami saya pulang, kan saya bilang sama suami saya malah marah, malah saya bilang kamu tuh yang jorok katanya gitu. Saya jijik ngeliat kamu kayak gitu. Apa ini? Kenapa badan aku gatal semua? Mas, Mas bangun Mas. Berisik amat sih. Kenapa ini Mas? Gatal Mas. Lah, kenapa itu kulit? Merah-merah semua. Ini pasti gara-gara Ratna Mas. Jangan nyalain Ratna lu. Mas, Lu aja yang jorok. gatal Mas. Mas, tolongin aku Mas. Jangan pegang gua. Mas, tolongin aku Mas. Gua jijik. Gatal banget Mas, tolongin aku Mas. Mendingan gua pergi dari rumah ini. Ya Allah, Mas. Daripada gua ketularan sama lu. Tolongin aku Mas. Ya. Ya Allah. Allah. Kenapa ini Allah? Kenapa ini Allah? Ya Allah, gatal ya Allah. Ya Allah, ada apa ini ya Allah? Tidak. Kayak gitu Mas, jadi saya dibikin sepertinya sudah nggak ada harganya lagi di mata suami saya. Jadi saya sudah bukan manusia lagi mungkin ya di mata suami saya. Jadi saya dibuat seperti itu sama perempuan ini Mas. Oh, saat ini bicara soal guna-guna ini Pak Ustadz. Iya. Ya, saya mungkin bertanya, Mas Wali. Iya. Silakan. Ibu merasakan itu kok, maksud saya gini, kenapa menuduh, apakah benar misalnya si perempuan itu melakukan guna gitu? Saya nggak menuduh Pak Ustadz. Memang saya pernah ketemu juga dengan orang yang ngerti ya itu ya, dan dia juga bilang kamu nih udah kena ya, ini ya. Baik. Begini Bu Vira, pertama memang ada masalah ada. Kemudian berdasarkan informasi itu adalah kabar. Ya, kita anggap ini ada orang yang mengerti, mengabarkan bahwa saya guna-guna. Langkah pertama itu Vira, sudah hilangkan rasa benci dulu. Kemudian kalau kita tidak tahu pasti bahwa dia mengguna-guna, sebaiknya kita buang dulu. Kenapa? Agar kita nggak ada dengki. Gitu. Kemudian tadi Bu Vira bilang bahwasanya mimpinya buruk. Iya, setiap malam mimpi saya Ya. buruk terus Pak Ustadz. Mimpi itu ada 3 Bu. Yang pertama mimpinya dari Allah. Ru'yah shadiqah namanya. Misalnya mimpi dapat ilham, dapat ilmu, dapat apa. Yang kedua mimpi karena setan. Karena dia nggak berdoa ketika mau tidur, nggak berdoa nih, kan nggak dilindungi oleh Allah, setan masuk. Yang ketiga itu ada mimpi bukan Allah, bukan setan, tapi karena pikiran. Karena pikiran kita kosong, mikirin satu hal saja karena suaminya begini, bisa jadi. Nah ini untuk menetralisir agar kita nggak suudzon sama orang. Anggaplah orang ini benar berbuat jahat sama kita, anggaplah begitu. Tapi sebaiknya kita tidak membalas. Sudahlah, cara yang terbaik Bu Vira minta perlindungan dari Allah. Gak ada perlindungan yang paling hebat kecuali perlindungan dari Allah. Ada sebuah hadis, Al-Fatihah lima quri'alahu. Baca Fatihah itu untuk apa yang diinginkan oleh si baca. Sudah baca Fatihah,
Iya. Kapan yang dibaca? Kalau habis sholat. Minta kepada Allah, ya Allah, buka semua keburukan dari saya, jauhkan dari saya keburukan. Berikan kebaikan semuanya dengan baca Fatihah. Ada sebuah hadis, Mas Farid, bagus nih untuk kita dan pemirsa yang ada di rumah nih. Ini persoalan dengki. Biasanya kalau keluarga, misalnya mau naudzubillah ya, pisah, mesti ada dengki, ada marah. Marah sama suami, marah sama anak, marah mohon maaf sama orang yang merebut gitu kan. Marah nih. Jadi ini kan timbul marah, timbul dengki. Ada kisah panjang. Suatu ketika Rasulullah itu duduk bersama sahabat, tiba-tiba Rasulullah begini, akan datang orang ahli surga. Ternyata orang biasa. Dia nenteng sendal, di tangan kirinya sendal ditenteng. Duduk bersama sahabat sama Rasulullah. Sampai 3 kali Rasulullah 3 hari ngomong, akan datang orang yang masuk surga, ahli surga. Orang yang sama. Saking penasarannya, ada seorang sahabat, apa ini orang hebatnya? Nginep di rumah orang itu 3 hari 3 malam. Diteliti, apa ya? Dia tahajud, ahli tahajud nggak begitu. Baca Quran nggak begitu. Baca sedekah juga nggak. Akhirnya apa? Ditanya kenapa sih? Dia cuma begini, saya ini senantiasa kalau mau tidur saya ngomong, ya Allah saya ikhlas, saya ridho semua orang yang menyakitin saya. Udah saya nggak apa-apa ya Allah, saya ikhlaskan. Masya Ya, Allah. ada dengki. Itu disebut oleh Rasulullah ahlul jannah.